Selamat pagi adik-adik kakak yang kakak kasihi. Selamat hari Minggu dan selamat bertemu kembali di ibadah sekolah Minggu GKPS Padang Bulan Medan. Nah, apa kabarnya hari ini? Yes, di dalam Tuhan kita luar biasa. Semua dalam keadaan sukacita dan penuh gembira ya dek. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kakak mau adik-adik mempersiapkan Alkitab dan persembahan yang terbaik nantinya untuk Tuhan. Supaya kita bisa melakukan ibadah ini di hadapan Tuhan dengan hikmat dan penuh ucapan syukur. Kakak mau lihat dulu kehadiran adik-adik yang kelas balita, yang kelas besar, dan kelas kecil. Wah, semuanya sudah siap-siap. Nah, kakak mau absen adik-adik melalui lagu Tuhan Memanggil Namamu. Ketika kakak bilang kelas kecil yang menjawab. Ketika kakak bilang kelas besar menjawab. Ayo Banjan, kita lihat dulu adik-adik ini udah siap enggak ya Bang? Dari lagu Tuhan Memanggil Namamu. Puji Tuhan, bayarlah dari terbit matahari sampai pada terbamnya, kita tetap memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kita masih memuji Tuhan, adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan penuh sukacita. Ayo dek, jangan malas, yang masih punya kaki, lihat dulu, kakinya masih ada enggak? Kalau masih ada kakinya, ayo silakan berdiri. Kita memuji Tuhan dari lagu, dari terbit matahari dengan penuh sukacita. Yang mau bertepuk tangan silakan ya dek. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama
Kadangkala dalam kehidupan kita, kita sering lupa memuji Tuhan. Kita lupa menyembah Tuhan. Padahal Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kita. Kita punya Bapa di sorga yang selalu menghibur kita. Kita punya Bapa di sorga yang begitu baik bagi kita. Karena itu hari ini kita diingatkan Tuhan untuk memuji Tuhan. Kita diingatkan Tuhan untuk menyembah Tuhan. Mari adik-adik kakak yang kakak kasihi, kita memuji Tuhan dari lagu Bapa Engkau Baik. Mari kita nyatakan pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan dengan sikap berdoa. Demi kata dari lagu ini. Lagu ini akan kita nyanyikan sekali lagi dengan setengah suara. Kita akan menyanyikan lagu ini dengan setengah suara. Mari adik-adik, kakak mengundang adik-adik untuk menikmati kata demi kata dari lagu ini. Menikmati bait demi bait dari lagu ini. Kita nyanyikan lagu ini dengan setengah suara dalam sikap berdoa. Kita berdoa, kita lipat tangan kita, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik yang bertata di kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih karena cinta kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan. Kami bisa datang lagi di hadapan Tuhan, beribadah di sekolah minggu yang setiap hari minggu kami laksanakan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan. Terima kasih untuk matahari yang boleh bersinar. Semuanya itu karena kebaikan Tuhan bagi kami. Kami boleh menikmati setiap kebaikan Tuhan. Kami mau menyatakan kecintaan kami kepada Tuhan. Melalui kami boleh duduk diam di hadapan Tuhan ketika beribadah.
Biarlah Tuhan Engkau menguasai hati dan pikiran kami. Engkau ambil alih waktu ini, Engkau ambil alih tempat ini. Sehingga kami boleh melakukan ibadah dengan penuh sukacita dan penuh ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan, pimpinlah ibadah ini mulai awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah melalui ibadah ini nama Tuhan boleh ditinggikan. Biarlah kami boleh merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kuduskan dan perlayakan kami masuk ke hadirat Tuhan. Ini doa dan kerinduan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur di hadapan Tuhan. Amin. Nah, ternyata seminggu ini ada juga adik-adik yang ulang tahun. Kira-kira siapa yang ulang tahun ya, Dik? Pasti saling menunggu ya. Oke. Ada 2 anak sekolah minggu yang ulang tahun dalam minggu ini. Yang pertama, Jeremy Sihaloho. Jeremy Fritz Gerald Sihaloho. Berulang tahun tanggal 9 Maret. Dan adik kami Deando Anugrah Sinaga berulang tahun tanggal 11 Maret. Selamat ulang tahun adik-adik kakak yang kakak kasihi. Semoga kiranya panjang umur. Biarlah Tuhan Yesus semakin menyayangi dan mengasihi adik-adik. Dan masa depan yang penuh harapan ada di tangan adik-adik. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita ke ayat hafalan ya, Dek. Nah, ayo buka Alkitabnya, Dek. Ambil Alkitabnya kembali, ambil Alkitabnya. Ya, firman Tuhan menjadi ayat hafalan hari kita. Hari ini adalah diambil dari Amsal 12 ayat 17. Ayo Dek, Amsal pasal 12 ayat 17. Ya. Amsal itu perjanjian, ya perjanjian lama. Amsal 12 ayat 17. Sama-sama dulu kita baca ya Dek, kita baca dulu. Baru nanti kita hafal bersama-sama melalui peragaan. Supaya adik-adik boleh cepat mengingatnya dan menyimpannya dalam hati. Ya, ayat hafalan kita diambil dari Amsal pasal 12 ayat 17. Oke, udah Dek. Amsal 12 ayat 17. Sama-sama kita baca ya. Siapa mengatakan kebenaran, ayo siapa mengatakan kebenaran, menyatakan yang adil. Tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Oke, sekali lagi. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil. Tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Oke? Nah, sekarang tutup Alkitabnya. Sambil kita menghafalnya dengan peragaan. Nah, nanti kalau kata-kata siapa menyatakan, seperti berbicara ya Dek, menyatakan kebenaran. Nah, kalau kebenaran jempolnya tunjukkan dua-duanya ya kayak Dek. Baru menyatakan apa yang adil. Adil itu harus sejajar timbangan ya Dek, harus adil. Tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Ayo kita ulangi sekali lagi ya Dek. Tadi udah kakak bilang ya. Siapa? Ayo ikuti kakak ya Dek. Ya. Yuk, 1, 2, ayo. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil. Tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Oke, hampir bisa semuanya. Tinggal sedikit lagi. Sekali lagi ya Dek, ayo. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil. Tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Oke, sudah semua kakak lihat ya. Nah itu ayat hafalan itu diingat, disimpan dalam hati. Supaya semakin hari kita punya perbendaharaan kata-kata di Alkitab. Oke, nah sekarang tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Nah adik-adik bisa ditolong orang tuanya mengumpulkan persembahan melalui rekening yang tertera di layar atas nama Sekolah Minggu. Dan bisa melalui
OVO atas nama Kak Nulika Silalahi. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari lagu Kita Menaburkan Biji Kebenaran. Biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Belum ada yang ngantuk kan, Dek? Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini dibawakan oleh Kak Tomo. Temanya Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Nah, kita persiapkan hati kita, Dek. Kita persiapkan pikiran kita supaya kita tertuju kepada Tuhan. Supaya hati kita seperti tanah yang subur. Supaya setiap benih yang ditanam bisa berbuah dan menghasilkan buah yang baik dan manis. Sambil mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari lagu Ku Ingin Dengar Cerita sebanyak 2 kali. Ayo kita nyanyikan Ku Ingin Dengar Cerita. Kita menyanyikan sebanyak 2 kali. Ayo. Kita akan mendengar perbuatan ajaib melalui firman Tuhan. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hati kita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Shalom adik-adik yang di rumah, adik-adik sekolah minggu, kelas balita, kelas kecil, kelas besar,
Dalam keadaan siap semua ya untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan kakak bawakan. Tapi kakak mau tes nih, coba pegang dulu, coba pegang telinganya. Masih ada enggak? Jangan-jangan telinganya tadi ketinggalan di kamar. Atau telinganya tadi ketinggalan di dapur. Atau telinganya ketinggalan di tempat main. Ayo pegang, adik-adik balita, telinganya masih ada? Adik-adik kecil, telinganya masih ada? Oh masih ada kak. Ya, coba pegang matanya. Masih ada enggak? Kedip-kedip. Masih bisa ngelihat? Bisa ngelihat kakak? Oh, sip. Coba lagi pegang mulutnya. Jangan-jangan mulutnya juga tinggal di gelas. Waktu minum susu, lari-lari mau minum susu. Oh, mulutnya juga ada. Jadi, berarti adik-adik semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau kakak bilang, ayo kita baca firman Tuhan. Mulut kita gunakan untuk membaca firman Tuhan, telinga untuk mendengar, mulut untuk berbicara, mata untuk melihat. Nah adik-adik, kita mau siapkan hati kita akan berdoa untuk kita boleh mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang baik, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami berterima kasih karena kesetiaan Tuhan yang terus memelihara kami, adik-adik sekolah minggu, untuk sampai dengan hari ini masih boleh beribadah walaupun melalui live streaming ya Tuhan. Bapa di surga, anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan berbicaralah lewat kakak guru sekolah minggu kami. Perdengarkanlah firman-Mu, beri Roh Kudus-Mu supaya kami boleh mengerti firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini apa ya tema kita? Hari ini tema kita adalah Yesus di hadapan mahkamah, Yesus di hadapan mahkamah agama, yang diambil dari Matius 26 ayat 57 sampai dengan ayat 68. Sesuai janji kita tadi, mulut kita gunakan untuk berbicara. Pelan-pelan akan kakak baca, adik-adik semua yang sudah bisa membaca silakan. Lihat Alkitabnya, mari kita membaca. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Ayat yang ke-59, ayo. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan pada kami, hai Mesias, siapa yang memukul engkau? Demikian pembacaan firman Tuhan kita adik-adik. Tema kita yang kakak sampaikan tadi,
Yesus di hadapan mahkamah agama. Nah, adik-adik masih ingat nggak ya khotbah minggu-minggu lalu? Saat ini kita sedang memperingati minggu-minggu Prapaskah. Minggu-minggu saat Yesus menjalani penderitaan-penderitaan yang akan dilaluinya sebelum Yesus disalibkan. Nah, adik-adik ingat nggak waktu Kak Rosenta khotbah 2 minggu lalu? Yesus berdoa di Taman Getsemani. Mungkin adik-adik masih ingat ya bagaimana Yesus membawa muridnya, dia suruh tinggal, kalian tinggal dulu di sini, muridnya yang bertiga, lalu Yesus naik ke bukit Taman Getsemani untuk berdoa sendiri di tempat yang hening. Dia ingin mencurahkan isi hatinya kepada Allah Bapanya. Saat itu Yesus sangat takut. Dia sangat takut, tetapi dia adalah anak Allah yang taat. Karena dia tahu perintah Bapanya, dia harus menanggung dosa umat manusia. Namun Yesus juga adalah manusia. Sehingga rasa takutnya dia masih berkata kepada Bapanya, "Ya Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu dari aku." Tetapi Yesus bilang, "Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi." Berapa kali Yesus naik turun ke tempat doanya itu? 3 kali. Setelah itu apa yang terjadi? Berikutnya, nah kemudian kita melihat lagi berita berikutnya, cerita berikutnya, peristiwa berikutnya, Yesus ditangkap. Siapa yang merencanakan untuk menjual Yesus? Siapa masih ingat? Ketika katanya yang dibawa muridnya ada berapa? Murid Yesus ada berapa adik-adik? Adik kelas besar pasti tahu lah ya. Murid Yesus ada berapa? Ada 12. Tapi yang bersama-sama Yesus saat itu adalah 11 orang. Nah, siapa yang tinggal? Ternyata yang tidak ikut itu siapa? Yudas Iskariot. Nah, Yudas Iskariot yang menjual gurunya, yang menjual rabinya. Nah, dia kasih tanda. Adik-adik bisa lihat di layar TV-nya atau di layar handphonenya. Coba lihat siapa yang cium Yesus. Itu Yudas Iskariot. Dia bilang sama imam-imam besar, sama yang akan menangkap Yesus, dia bilang, nanti tanda-tandanya orang yang kucium itu, itulah yang kalian tangkap. Nah, Yudas Iskariot mencium Yesus sebagai tanda inilah yang akan ditangkap. Kala itu Yesus pun sedih. Sedihlah ya, kenapa murid-muridnya bisa berkhianat ya? Kenapa muridnya, bukan murid-murid ya, kenapa muridnya Yudas Iskariot bisa berkhianat? Kemudian cara mereka menangkap aku, kok aku kayak seorang penjahat ya. Padahal aku sering mengajar di bait Allah, aku sering melayani, toh aku gak ditangkap, saat ini aku ditangkap. Bahkan mereka membawa pentungan, membawa senjata, seolah-olah yang mau ditangkap ini penjahat besar. Nah, setelah itu apa yang selanjutnya? Ini dia, sesuai tema kita minggu ini, Yesus di hadapan mahkamah agama. Kalau tadi dikatakan di ayat 57, sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Siapa imam besarnya adik-adik? Adik-adik kelas kecil yang sudah bisa baca, adik-adik kelas besar supaya ingat, imam besar bernama Kayafas. Di mahkamah agama itu siapa aja yang ada? Ada imam besar yang bernama Kayafas, ada ahli Taurat, ada para tua-tua Yahudi, ada orang Saduki. Kalau kakak baca bahwa mereka itu berjumlah 71 orang. Nah, kita bisa lihat di gambar, Yesus sudah diikat, Yesus sudah dirantai, dibawa ke hadapan mahkamah agama. Sebenarnya di hadapan mahkamah agama ini, mereka yang ingin menyidang Yesus sudah membuat keputusan yang pasti bahwa Yesus dianggap bersalah dan harus dihukum. Sebelum kita selanjutnya, kakak mau kasih tunjuk nih. Kalau di sehari-hari itu ada yang namanya pengadilan, tempat menyidangkan perkara. Atau ada di sini adik-adik yang papanya kerja di pengadilan ya, atau papanya jaksa, atau papanya lawyer. Nah, di pengadilan itu dilakukan sidang
untuk memutuskan seseorang bersalah atau tidak. Jadi sebelum seseorang yang disangkakan bersalah, itu nggak boleh langsung dijatuhkan hukuman, tetapi harus disidang. Disidang untuk menentukan salah nggak orang ini. Nah, setelah itu untuk apa lagi sidang dilakukan? Untuk penetapan hukuman bagi yang dinyatakan bersalah. Beda banget ya dengan cerita kita tadi, ketika Yesus dibawa ke hadapan mahkamah agama, sidangnya bukan lagi untuk melihat Yesus bersalah apa tidak. Bukan lagi untuk hukumannya ringan apa berat. Karena mereka semua sudah merancangkan akan menghukum mati Yesus, karena mereka sudah merancangkan bahwa Yesus bersalah. Sehingga mereka mendatangkan saksi-saksi palsu. Kita bisa melihat tadi mereka malah mendatangkan saksi-saksi palsu. Dan setelah mereka mencari-cari pasal, mencari-cari di mana salah Yesus, mereka tidak menemukan. Mereka tidak menemukan salah Yesus itu di mana. Adik-adik percaya kan bahwa Yesus kita itu tidak bersalah. Yesus kita adalah orang benar. Yesus tidak pernah melakukan kejahatan, bahkan dia menolong. Tetapi imam-imam, kemudian para tua-tua, orang Farisi, orang Saduki, ini semua mencari kesaksian palsu sama Yesus supaya Yesus kita dihukum mati. Nah, kemudian ketika tidak ditemukan kesalahan Yesus, naiklah 2 orang saksi. Berapa orang adik-adik? 2 orang. 2 orang saksi ini bilang gini, ini orang sudah menghujat nama Allah. Nah, mereka pakai pasal menghujat nama Allah. Kenapa dibilang Yesus menghujat nama Allah? Karena dia mengatakan dia akan merubuhkan bait Allah, kemudian membangunnya dalam 3 hari. Benar enggak ya Yesus pernah bilang gitu? Itu benar. Yesus pernah bilang bahwa dia akan merubuhkan bait Allah dan membangunnya 3 hari kemudian. Artinya apa? Mereka tidak mengerti. Mereka tidak mengerti kenapa Yesus berkata seperti itu. Padahal yang Yesus maksud apa? Bahwa Yesus tahu tugasnya turun ke dunia. Perintah Bapaknya bahwa dia harus mati disalibkan. Kemudian dikuburkan dan pada hari ketiga Yesus bangkit. Itulah nanti yang akan kita peringati saat Jumat Agung Yesus mati. Kemudian kita akan memperingati Paskah Yesus bangkit pada hari ketiga. Nah, itulah yang dipasalkan, yang disangkakan kepada Yesus, dicari-cari apalah yang cocok. Apa yang harus kami buat supaya Yesus ini dihukum mati, dihukum seberat-beratnya. Maka dikatakan bahwa Yesus menghujat bait Allah. Ini ada apa saja pengadilan yang Yesus hadapi sebelum penyalipannya. Nah, itu yang pertama, tadi seperti kakak sampaikan, ada kesaksian palsu. Ada yang mengatakan kesaksian palsu dengan tujuan supaya Yesus dihukum mati. Kemudian apalagi? Yesus dituduh menghujat Allah. Apalagi Dek? Kasihan Yesus kita lah Dek. Ternyata Yesus kita gak cukup hanya seperti itu yang diperlakukan. Yesus diludahi mukanya. Mungkin adik-adik belum pernah ya Dek, diludahi orang mukanya. Tetapi Yesus begitu hinanya. Yesus diludahi mukanya, kemudian diapain lagi Yesus kita? Yesus dipukuli, Yesus ditinju. Kemudian apa lagi? Yesus diolok-olok. Bayangkan adik-adik, betapa menderitanya Yesus kita. Demi melaksanakan perintah Bapaknya bahwa Yesuslah korban yang akan disalib untuk menebus kita. Yesus dijatuhi hukuman mati. Jadi ini ada 6 yang kakak tuliskan. Pengadilan yang Yesus hadapi sebelum dia disalibkan. Yesus diolok-olok di mana sih? Yesus kita dikatakan diolok-olok. Kita lihat tadi di ayat yang terakhir itu dikatakan, lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang lain memukul dia dan berkata, coba katakan pada kami, hai Mesias, siapa yang memukul engkau? Nah, mereka kan seolah-olah mengejek ini. Kalau betulnya kau adalah Mesias, harusnya tahu dong siapa yang mukul.
Sebenarnya Yesus tahu enggak ya Dek? Yesus tahu. Karena Yesus kita maha tahu, maha melihat, maha mendengar. Tetapi dia adalah maha kasih. Dan dia taat kepada perintah Bapaknya, dia setia. Nah selain itu di firman Tuhan yang kita baca tadi, dikatakan oleh imam besar kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Nah ini dipertanyakan kepada Yesus. Jawab Yesus apa Dek? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Jadi Yesus tidak menyatakan, aku ini Mesias loh, aku ini juru selamat kalian. Tidak. Ketika imam besar bilang, mereka mengatakan engkau Mesias. Benarkah engkau Mesias anak Allah? Yesus hanya menjawab, seperti apa yang engkau katakan. Nah kemudian apa Dek? Ketika Yesus menghadapi yang tadi dipukul, diludahi mukanya, ditinju, apa yang Yesus perbuat? Apa yang Yesus perbuat? Apakah Yesus membalas? Ternyata tidak. Yesus kita adalah Allah yang baik. God is so good. Allah itu baik. Yesus itu baik. Yesus tetap diam. Karena kenapa Yesus diam? Karena Yesus tidak perlu melawan. Dia tidak perlu membela dirinya untuk mengatakan dia benar. Karena dia mengasihi umat manusia. Yesus tahu betul semua penderitaannya ini harus dialami supaya dia bisa menebus umat manusia. Bisa menebus dosa adik-adik, bisa menebus dosa kakak. Tuhan selesaikan di kayu salib. Terus apakah Yesus marah? Yesus tidak marah. Yesus tidak membalas meski tidak bersalah. Kemudian apa lagi? Yesus sabar menghadapi orang banyak yang ingin menghukumnya. Kemudian yang terakhir seperti yang kakak sebutkan tadi, Yesus mengatakan yang benar bahwa dia adalah Mesias anak Allah. Nah sekarang untuk adik-adik sekolah minggu, dari firman Tuhan hari ini, apa yang bisa kita ambil pembelajaran? Apa yang ingin Tuhan sampaikan untuk kita kerjakan adik-adik sekolah minggu? Yang pertama, kita tahu bahwa ternyata Tuhan menghadapi semua dengan diamnya, dengan sabarnya adalah karena Yesus mengasihi kita. Nah yang kedua apa? Jangan bersaksi dusta. Di ayat hafalan tadi sudah disebutkan juga ya. Waktu ayat hafalan disampaikan Kak Rismawati. Nah jangan bersaksi dusta atau berbohong. Mungkin adik-adik sering juga ini. Misalnya waktu di sekolah. Adik-adik kelas besar ini coba Ciko Alvaro mungkin ikut ibadah hari ini ya. Atau si JC lah waktu di sekolah, JC Damanik. Kemudian ada yang berantem. Biasanya kadang-kadang anak-anak ini suka punya teman-teman yang kayak geng gitu ya. Kemudian waktu guru tanya, disidanglah mereka. Terus teman-temannya bilang, ini Bu, ini yang duluan mukul, bukan itu. Nah itu sudah saksi dusta, padahal dia nggak lihat siapa yang duluan mukul. Tapi supaya lawan temannya yang dihukum guru, dia bilang, ini Bu yang duluan menghukum. Gitu. Atau di rumah adik-adik kecil. Mungkin ada Regina atau si Nikita atau Dela. Mungkin kan ada vas bunga mama. Nggak sengaja jatuh. Padahal dia yang buat. Waktu mama tanya, siapa ini yang bikin pecah vas bunga mama? Dia mengucapkan saksi dusta karena takut dimarah mama. Dia bilang, enggak aku Ma, kayaknya tadi kucing melompat ke situ jadi tersenggol vas bunga mama. Nah adik-adik, Tuhan ajarkan jangan bersaksi dusta atau berbohong. Nah yang ketiga, apa yang Tuhan ajarkan? Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bisa enggak Yesus tadi membalas?
Bisa. Bisa nggak dia memukul orang yang memukulnya? Bisa. Bisa nggak Yesus membalas ketika orang meludahinya? Bisa. Nah, tapi Tuhan ajarkan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi kalau ada pun teman-teman kita yang berbuat jahat kepada kita, jangan dibalas. Jangan misalnya kita dipukul, terus kita memukul balik. Kita bilang, bukan hanya kamu aja yang bisa pukul saya juga bisa. Emangnya cuman kamu yang bisa? Nah, dia memukul sekali, malah kita pukul berkali-kali. Nah, Tuhan tidak ingin seperti itu adik-adik sekolah minggu. Jadi jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kemudian apalagi yang Tuhan ajarkan dari firman Tuhan hari ini? Sabar menghadapi ejekan dari orang di sekitar kita. Tuhan kita tadi kan diolok-olok ya. Seolah-olah Yesus itu bukan Tuhan. Seolah-olah Yesus itu bukan Mesias. Mereka mempercayai Yesus itu Mesias, tapi mereka tidak mau orang lain mengetahui bahwa itu Mesias. Mereka mengolok-olok, dia bilang, kami sudah memukulmu, kami sudah meninjumu. Tahu nggak kau siapa yang memukulmu dari belakang? Sebenarnya Yesus tahu nggak ya dek? Tahu. Apa yang kita perbuat, Yesus tahu. Yesus itu lebih canggih dari CCTV. Kalaupun di rumah kita ada CCTV, untuk melihat siapa yang masuk, ada pencuri apa enggak, yang keluar masuk gerbang kita. Oh, Tuhan lebih dari CCTV. Kalau CCTV dipasang kayak di gereja, ada kakak lihat CCTV, paling sebatas areal-areal yang bisa ditangkap CCTV. Kalau Yesus, kalau Tuhan kita, dia bisa melihat semua perbuatan kita. Dia bisa melihat, karena lagu kita pun ada, mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat. Jadi sabar menghadapi ejekan. Kalau orang ngejek kita, kau jelek. Ya, kita tidak boleh membalas lebih jelek kau, gitu ya. Bodoh kali kau. Enggak boleh kita balas, kau lebih bodoh. Enggak. Kalau ada yang mengejek kita, kita tetap harus rendah hati. Bawa dalam doa temanmu yang suka ngejek. Tuhan Yesus, aku punya teman namanya si Bobby. Mohon kiranya Tuhan mengampuni supaya temanku ini Tuhan tidak selalu mengejek aku. Kemudian apa itu? Dengan berdoa artinya berarti kita tulus mengampuni. Nah adik-adik sudah ingat ya, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita minimal adik-adik ingat 5 hal. 5 hal, gak usah banyak-banyak kakak kasih. Yang pertama, Tuhan Yesus mengasihi kita. Kemudian yang kedua apa? Jangan bersaksi dusta, jangan berbohong. Kemudian yang ketiga, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kemudian yang keempat, sabar menghadapi ejekan dari orang di sekitar kita. Kemudian yang kelima, tulus mengampuni. Mudah-mudahan dengan cerita kita hari ini, adik-adik sekolah minggu yang mendengar firman Tuhan menjadi adik-adik terbaik, anak-anak Tuhan Yesus yang siap bersinar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kami sungguh berdoa ya Bapa, kiranya Roh Kudus Tuhan yang menyertai adik-adik sekolah minggu, yang memampukan mereka Tuhan mengerti maksud firman Tuhan. Sehingga adik-adik kami ini Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari boleh belajar dan memahami Yesus mengasihi mereka. Yesus mengasihi anak-anak sekolah minggu. Tuhan juga mengajarkan supaya kami tidak berdusta, tidak berbohong. Tuhan juga mengajarkan kepada kami supaya kami sabar, supaya kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, supaya kami mau mengampuni. Oh Yesus, kami sudah memberi teladan bagi kami. Biarlah firman ini Tuhan sungguh hidup dalam kehidupan kami, kehidupan adik-adik kami. Terima kasih Bapa, kami mohon ampun untuk setiap dosa yang kami lakukan. Terpuji Engkau ya Tuhan kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali untuk tetap berkata jujur. Dimanapun dan apa yang kita lakukan, kita tetap berkata jujur. Supaya kita tetap dikasihi Tuhan dan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan.
Adik-adik yang kakak kasihi, kita akan mengakhiri firman Tuhan kita hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Pujian penyembahan kita akan berakhir. Tapi biarlah hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Supaya hidup kita bisa bersinar terus. Tuhan menginginkan kita semakin bersinar dimanapun dan kapanpun kita berada. Untuk menutup ibadah kita bernyanyi dari lagu Yesus Menginginkan Aku. Komitmen kita supaya kita bersinar terus. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita yang sudah kita ikuti dari pagi hari tadi. Mari kita satukan hati kita kembali. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa yang baik. Kami mau bersyukur karena Tuhan begitu baik menyertai ibadah kami, memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami sudah bernyanyi untuk Tuhan, kami sudah memberikan persembahan, dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, memberkati adik-adik sekolah minggu dimanapun berada yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan, sedang mengikuti ibadah. Biarlah semuanya itu kiranya menyukakan hati Tuhan dan memberikan pertumbuhan bagi iman, pertumbuhan kerohanian bagi adik-adik kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat cuaca yang Tuhan berkati. Terima kasih buat sarana prasarana yang kami gunakan dalam ibadah live streaming kami. Kami tahu semua ini adalah pertolongan Tuhan, sehingga tidak ada satupun yang menjadi kendala bagi kami ketika kami melaksanakan ibadah live streaming kami. Bapa di surga, kami juga mau bersyukur kepada Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu yang hari ini, yang dalam 1 minggu ini berulang tahun. Kami mau berdoa Tuhan untuk adik-adik kami Jeremy Sihaloho, untuk teman kami, adik kami Deondo Anugerah Sinaga Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memberkati tumbuh kembang mereka, memberkati kesehatan mereka, memberkati kerohanian mereka. Biarlah lewat orang tua mereka, lewat papa mama mereka, mereka semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kami rindu adik kami Jeremy dan Deondo dengan pertambahan usianya, kasih Tuhan terus melimpah atasnya. Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan, sampai dengan saat ini Tuhan, adik-adik kami belum dapat sekolah minggu bertemu secara fisik. Kami sangat rindu boleh bertemu, boleh bermain bersama, boleh bernyanyi bersama di setiap harimu yang sudah selama 1 tahun Tuhan. Kami tidak dapat bertemu, betapa rindunya kami ya Bapa. Tapi situasi kondisi akibat pandemi ini Tuhan, kami harus
bertahan Bapa di rumah kami masing-masing mengikuti ibadah melalui live streaming. Oleh sebab itu Tuhan, kami masih terus berdoa. Kiranya Tuhan yang bekerja lewat kuasa Roh Kudus Tuhan yang memberikan kepada adik-adik kami ini semangat. Baik itu untuk belajar secara daring. Kami juga rindu Tuhan adik-adik kami tetap semangat untuk mengikuti ibadah-ibadah pertemuan kami minggu-minggu depan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa kepadamu Tuhan. Kami berdoa untuk studi adik-adik kami ini Bapa. Mulai dari adik-adik kami yang kelas TK, begitu juga yang SD kelas 1 sampai dengan kelas 6. Biarlah Tuhan juga boleh memberkati mereka dalam studi mereka, dalam kejenuhan mereka ketika mereka mengikuti studi secara daring. Biarlah Tuhan orang tua juga boleh mendampingi dengan penuh kesabaran, membimbing adik-adik kami ini supaya adik-adik kami ini boleh mengikuti pelajarannya dengan baik. Bapak kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan minggu depan. Biarlah Tuhan boleh memberkati setiap guru-guru sekolah minggu, pelayan-pelayan Tuhan yang akan ambil bagian dalam pelayanan minggu depan. Berkati kesehatan mereka ya Tuhan. Berkati setiap hal yang kami boleh gunakan dalam pelayanan kami. Biarlah semuanya itu boleh kami persembahkan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa kepadamu Tuhan. Kami berdoa untuk tim multimedia yang selama ini juga mendukung pelayanan sekolah minggu Tuhan. Berkati ya Bapak, berkati setiap peralatan yang digunakan, berkati teman-teman kami yang melayani lewat multimedia. Biarlah Tuhan semuanya itu juga boleh berkenan kepada Tuhan dan semakin menyukakan hati Tuhan. Berkati kesehatan mereka juga Bapak. Bapak kami juga mau berdoa kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa Bapak untuk situasi pandemi COVID-19 yang masih terus berlanjut. Kami juga terus berdoa kepada Tuhan dan kami mau bersyukur jika saat ini Tuhan sudah mulai ada yang divaksin. Karena Tuhan, mudah-mudahan Tuhan lewat vaksin yang sudah dilakukan, pertemuan-pertemuan fisik seperti dulu masih dapat kami nikmati kembali. Bapa di surga, inilah doa permohonan kami. Sekali lagi Tuhan, kiranya ibadah kami hari ini yang sudah Tuhan berkati awal, pertengahan hingga akhir boleh berkenan kepada Tuhan. Terpuji Engkau ya Tuhan kami, ampuni dosa kami Tuhan. Jika selama dalam ibadah kami ada hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni kami. Untuk adik-adik kami, mari kita berdoa bersama-sama. O Yesus Hasomani, O Yesus Hasomani, Hanami Haganup, Pasada uhur nami, ase torang ganup, Seng boy dalanon nami, salakana torsa, Dopham Hasomanami, torang age huja. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik, sampai bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu yang masih terus kita laksanakan secara live streaming melalui channel YouTube GKPS Padang Bulan pada minggu depan 21 Maret 2021 pukul 8.30 WIB. Ingat ya adik-adik, pukul 8.30 WIB. Jangan lupa ya adik-adik kami ya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada orang tua kami yang sudah dengan setia mendampingi adik-adik kami beribadah dan kiranya tetap mengingatkan adik-adik kami ini untuk terus setia beribadah di minggu-minggu depan. Terima kasih buat semua tim multimedia, terima kasih buat kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.